Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba bongkar isi buku yang, legendaris ya. Getting to Yes, dari Roger Fisher dan William Ury. Betul, buku klasik ini. Iya kan? Sumber kita kali ini fokus ke bagian intinya nih. Metode negosiasi berbasis prinsip. Gimana caranya sepakat tanpa perlu ngotot-ngototan atau malah merusak hubungan. Misi yang penting banget di zaman sekarang. Betul. Jadi misi kita bareng-bareng nih ya, menggali strategi utamanya, biar Anda semua bisa lebih lihai lah dalam bernegosiasi. Siap. Oke, langsung aja ya. Buku ini kan terkenal banget sama 4 prinsip dasarnya. Nah, yang pertama, dan ini kayaknya sering jadi batu sandungan nih, pisahkan orang dari masalah. Ah, iya. Kedengarannya simple ya. Simple, tapi pas prakteknya, bukankah dalam negosiasi yang panas, itu emosi, persepsi pribadi, itu malah sering jadi masalah utamanya? Justru karena sering kecampur, kita perlu sadar buat misahinnya. Kan negosiasi itu ada manusianya, lengkap dengan persepsi, emosi, cara komunikasi yang beda-beda. Kalau kita gabungin substansi, misalnya harga rumah gitu ya, sama masalah hubungan kayak, saya nggak suka sama orangnya, wah itu bisa macet total. Jadi ingat contoh kasus di buku itu ya, pengacara asuransi sama komisioner yang emosional. Nah itu dia, gagal misahin orang dari masalahnya, hampir gagal dealnya kan? Jadi strateginya gini, masalah psikologis kayak persepsi keliru, emosi naik turun, miskomunikasi, itu kita tangani sendiri, pakai pendekatan psikologis. Oke. Urusan substansinya, ya kita bahas terpisah, lebih objektif gitu. Menarik. Jadi bukan sekedar yuk baik-baikan, tapi ini beneran strategi ya buat ngelola dua medan yang beda ini secara efektif. Oke, nah kalau kita udah bisa lihat orang dan masalahnya lebih jernih nih, fokus kita selanjutnya kemana? Prinsip kedua ya? Betul. Prinsip kedua, fokus pada kepentingan, bukan melulu posisi. Ini beda tipis tapi penting banget. Kepentingan versus posisi, gimana tuh bedanya? Posisi itu apa yang Anda bilang Anda mau. Kayak saya pokoknya mau diskon 20% gitu. Oke, tuntutan spesifiknya. Iya. Kalau kepentingan itu alasannya, kenapa sih Anda mau diskon 20%? Mungkin karena budget terbatas, atau merasa harga awal gak fair, atau mau dipakai buat keperluan lain. Nah, itu kepentingannya. Oke. Jadi mengapa dibaliknya ya? Tepat. Contoh klasik banget itu negosiasi Sinai antara Mesir dan Israel. Posisinya kan mentok banget tuh. Satu mau sebagian Sinai balik, satunya mau semua. Ya, kayak nggak mungkin ketemu ya posisinya. Tapi pas digali kepentingannya, Iya. Israel butuh keamanan. Iya. Mesir butuh kedaulatan negaranya diakui lagi. Iya. Nah, dua kepentingan ini ternyata bisa ketemu. Solusinya, Iya. demilitarisasi Sinai. Oh, jadi kuncinya menggali terus ya, tanya kenapa gitu. Betul, kenapa sih mereka ngotot di posisi itu? Apa kebutuhan dasarnya, harapannya, ketakutannya? Dan jangan lupa, sampaikan juga kepentingan Anda secara terbuka. Ini penting biar diskusinya geser. Dari adu posisi jadi. Jadi mecahin masalah bareng-bareng. Tetap tegas sama masalahnya, tapi ke orangnya kita bisa lebih fleksibel, lebih empati gitu. Oke, jadi udah pisahin orang dari masalah, terus gali kepentingan di baliknya. Logisnya nih, kita butuh solusi kan ya. Nah ini masuk ke prinsip ketiga, ciptakan berbagai pilihan untuk keuntungan bersama. Ini kayaknya sering kelewat deh. Persis. Sering banget kita tuh buru-buru puas sama kompromi pertama, atau malah mentok mikir cuma ada satu jawaban. Padahal bisa jadi banyak opsi lain ya. Bisa banget, makanya proses brainstorming atau curah gagasan itu jadi penting. Kuncinya, pisahkan dulu proses nyari ide sama proses menilai ide. Oh, jangan langsung dihakimi idenya. Jangan dulu, biarin aja semua ide keluar, termasuk yang kedengeran agak aneh atau gila. Tujuannya kan memperluas kemungkinan, bikin kuenya jadi lebih besar sebelum dibagi. Terus, cari celah di mana perbedaan kepentingan itu malah bisa saling nguntungin. Mungkin ada sesuatu yang buat Anda ongkosnya kecil tapi buat mereka nilainya tinggi banget. Atau sebaliknya. Kayak barter gitu ya, tapi bukan cuma barang. Bisa dibilang gitu. Pokoknya siapkan beberapa paket tawaran yang menarik, yang bikin mereka tuh gampang bilang iya, bikin keputusan mereka jadi mudah. Oke, ciptakan banyak pilihan, bukan cuma adu tawar satu angka. Masuk akal banget. Nah, terakhir nih, kalau udah ada pilihan-pilihan, gimana cara mutusinnya? Biar fair, ini nyambung ke prinsip keempat kan, bersikeras pakai kriteria objektif. Maksudnya gimana nih? Intinya sih, hindari penyelesaian yang dasarnya cuma adu kuat atau siapa yang paling keras kepala.
Jangan sampai deal cuma karena satu pihak lebih ngotot dari yang lain. Terus gimana? Dasarkan kesepakatan pada sesuatu yang adil, yang independen dari kemauan masing-masing pihak. Pakai patokan luar. Contohnya kayak gimana tuh patokan luar? Macam-macam, bisa nilai pasar, data riset independen, standar industri, pendapat ahli, kebiasaan yang berlaku, atau bahkan aturan hukum. Ingat contoh model dari MIT di konferensi hukum laut itu? Itu kan dipakai buat menilai proposal biaya tambang bawah laut secara objektif. Iya. Jadi bukan sekedar bilang, saya mau harga sekian, titik. Tapi lebih ke... Oke kalau lihat harga pasar mobil sejenis dengan kondisi mirip sekarang ini, angka kompensasi yang wajar itu di kisaran sekian. Ini datanya, gitu. Jadi ada dasarnya ya, bukan asal ngomong. Tepat. Dan penting nih, kriteria itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan idealnya berlaku buat kedua pihak. Kalau mereka usul standar, ya tanyain aja. Oke, kalau situasinya dibalik, Anda mau diukur pakai standar yang sama? Fair play ya jadinya. Betul. Atau bisa juga pakai prosedur yang adil. Kayak, oke, Anda yang potong kuenya, saya yang pilih duluan. Ini mengubah dari adu kemauan jadi pencarian solusi berbasis prinsip yang fair. Oke, jadi kalau dirangkum, 4 pilar ini ya, pisahkan orang dari masalah, fokus pada kepentingan, ciptakan banyak pilihan, dan gunakan kriteria objektif. Ini resep dari Getting to Yes, buat negosiasi yang lebih bijak dan efektif ya, bukan cuma soal menang atau kalah. Memang perlu latihan sih buat bener-bener nerapin ini secara konsisten. Nggak langsung bisa. Tapi kalau udah terbiasa, ini beneran bisa ngubah cara kita bernegosiasi. Dari yang tadinya kayak medan perang, jadi kayak laboratorium buat mecahin masalah bareng. Wah, pergeseran paradigma yang menarik. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Kita kan sering dengar pentingnya tahu betna kita sendiri ya. Iya, best alternative to a negotiated agreement. Alternatif terbaik kalau dealnya gagal. Betul. Nah, gimana kalau kita coba selangkah lebih maju? Coba pahami juga secara mendalam BATNA, pihak lain. Kira-kira nih, pengetahuan soal alternatif terbaik mereka itu, gimana dampaknya ke cara kita menciptakan pilihan-pilihan bersama tadi? Bisa jadi ada insight baru di situ. Itu pertanyaan yang dalam dan strategis banget buat dipikirkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi!